lagi bersama saya, Reynawar Ananda Hutagaol, sebagai mahasiswi program pendidikan matematika dari Universitas Negeri Medan. Nah, di samping saya ada kakak cantik nih. Halo. Nah, kakak cantik ini berasal dari USU, Universitas Seberang Unimed, yaitu UINSU. Baik, ada baiknya kita suruh kakak ini perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Rahma, biasa dipanggil Dila. Saya dari USU, Universitas Seberang Unimed atau UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya kuliah ngambil program studi pendidikan matematika juga. Saya sekarang semester 4. Nah, baik. Yang pertama yang mau saya tanyakan, Kak Fadila ini masuk ke UINSU itu dari jalur apa ya dulunya? Kalau saya dari jalur mandiri. UINSU. Ke UINSU ya. Kakak ngambil jurusan ini dengan kemauan diri kakak sendiri? Iya. Saya dengan kemauan sendiri karena saya lebih suka berhitung daripada membaca gitu. Wah, berarti kakak emang minat banget ya masuk matematika. Iya. Nah, untuk kakak sendiri nih, kegiatan kakak sambil kuliah sekarang apa? Saya mengajar, terus Belajar les private gitu? Iya, les privat. Di kursus juga ada kursus bahasa Inggris. Wah, pinter banget ya kakak ini ya. Kemudian kakak selama di UINSU ini menjalankan program studi pendidikan matematika, menurut kakak yang paling yang paling susah tuh mata kuliahnya di sini tuh apa? Kalau sejauh ini sih kalkulus ya. Kalkulus integral ya? Iya, kalkulus vektor. Pokoknya yang ada integral-integralnya itu kayak susah kali gitu kan. Ribet, banyak kali rumusnya. Kalau untuk tugas-tugasnya di UINSU itu apakah sebanyak kayak di Unimed gitu kak? Kayak ada KKNI-nya? Iya, gitu? ada. Oh, ada juga. Yang 6 Iya, tugas pokok itu iya, kan. benar. Ada juga di sini. Ada. Oh, saya kira nggak ada. Ada. Oke, berarti sejauh ini tugas kita sama gitu lah ya banyaknya. Menurut kakak dosen-dosen di sini cara mengajarnya itu seperti apa? Maksudnya cara mengajarnya itu menurut kakak yang kayak sama nggak sih kayak di Unimed yang sering ngasih tugas presentasi ke mahasiswanya dan kadang ada dosen yang jarang masuk gitu. Jadi kalau kami di UINSU itu kan ada 16 pertemuan kan. 8 pertemuan itu dosen yang full menjelaskan. Nanti setelah UTS baru kami yang presentasi gitu. Itu memang semua dosen berlaku gitu? Dominan sih kayak gitu. 8 pertemuan mereka, 8 pertemuan kami gitu. Kemudian kalau untuk jurusan yang paling jurusan mata kuliah yang menurut kakak paling kakak senengin atau paling mudah selama ini sejauh sampai semester 4 kakak jalanin itu apa aja? Kalau saya yang paling saya suka ya, nggak pun kuliah ngambil matematika, saya suka materi aljabar. Kenapa kakak bisa suka materi aljabar? Karena kayak bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Kayak persamaan linear dua variabel gitu kan. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi lebih mudah, lebih berlogika gitu di situ. Aku lebih suka matematika yang berlogika. Berarti kayak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, terus kayak himpunan gitu ya? Iya. Tadi kan kakak bilang kakak suka aljabar nih. Kalau boleh saya tanya, di UINSU juga pasti ada sih ini menurut saya ya. Pasti ada pelajaran statistika gak sih? Ada dong. Kalau kakak belajar statistika itu apa aja tuh masih materinya yang dipelajari sekarang? Kalau kami statistika peluang distribusi bersyarat kayak gitu, peluang peubah acak gitulah. Berarti masih statistika dasar ya itu ya. Statistika dasar. Sejauh ini di statistika dasar tersebut kakak mengalami kesulitan nggak sih belajarnya? Iya dong, pasti statistika susah ya. Apalagi Selasa besok saya presentasi dan itu materinya susah kali. Materi apa tuh kira-kira? Distribusi bersyarat dan distribusi identitas gitu yang bakal saya presentasikan. Dan itu setelah saya pelajari nggak ada di YouTube. Bayangin, jadi aku belajar dari mana?
Apakah ada buku dari dosennya? Ada, cuman di kuliah kan kita dituntut mengerti sendiri gitu. Iya, untuk Nggak berusaha. tahu ini dari mana, hasilnya ini dari mana, dari di YouTube pun nggak ada, apalagi di Google. Udah. Jadi untuk persiapan kakak maju nanti sudah, Udah insya Allah udah 90% aman. wah, berarti kakak ini memang pinter ya. Kalau misalnya nih, selama sejauh ini ya kakak belajar matematika itu kayak ngerasa kesulitan nggak sih? Kayak mana ya, kayak oh matematika itu ternyata dalamnya sesulit ini gitu, nggak ekspektasi kakak aja gitu. Kayak nyesal gitu ngambil jurusannya. Nggak rasa nyesal sih, mungkin lebih ke ngerasa kayak di dalamnya oh ternyata kayak ada rasa sulitnya gitu. Oh, iya. Kayak ada kesulitannya gitu. Ya kalau sulit pasti ada lah ya kan, namanya juga matematika, ngitung, terus harus balance lagi tuh berhitungnya, terus nanti ada bahasa Inggrisnya juga kan. Tapi kalau untuk rumit atau males mengerjakan itu enggak, karena itu memang jurusan yang aku mau gitu loh. Jadi kalau untuk nggak mau lah selesaikan, itu kan karena paksaan mungkin kan kalau kayak gitu. Tapi kalau ada masalah atau tugas yang sesulit apapun pasti terselesaikan, karena memang aku mau jurusannya. Berarti dari SMA kakak udah berminat untuk masuk Iya. matematika. Selain jurusan matematika, kemarin apa yang terlintas dalam diri kakak untuk memilih jurusan untuk ke perkuliahan? Rencananya memang mau ngambil pendidikan bahasa Inggris sebenarnya, karena dari SD juga udah ngambil les bahasa Inggris kan. Tapi kelas SMP itu aku masuk Kumon. Nah, dari Kumon itulah mulai suka matematika, dan baru nampak kalau aku tuh gemarnya berhitung daripada membaca. Kalau bahasa Inggris kan banyak teks gitu kan, Iya. baca-baca. Alah capek kali baca gitu, gak suka, lebih suka menghitung lah. Walaupun rumit tapi tetap lebih kakak milih suka. ngitung daripada membaca. Kemudian kakak juga sebagai guru les private atau guru les yang kursus itu kakak ngerasa nggak sih mengganggu ke perkuliahan? Enggak. Atau gimana menurut kakak? Bagi kakak tuh gimana kakak cara bagi waktunya gitu agar gak terganggu ke perkuliahan? Ya pertama kita sesuaikan dulu jam kuliah kita ya. Kita menyelaraskan dengan jam kuliah. Jadi kalaupun misalnya saya ada waktu senggang, pasti saya alokasikan waktunya untuk mengajar daripada main-main. Ada juga, cuman ya main-main kan butuh duit ya, ngambilnya dari ngajar gitu. Tapi kan UINSU juga sama nih kayak Unimed. Unimed juga banyak tuh tugasnya kan, ada KKNI-nya juga tuh tugas wajibnya. Apa kakak sempat mengerjakan tugasnya gitu? Sedangkan saya pribadi aja yang kuliah di Unimed gitu kan, saya dahulu juga ngajar private, tapi karena saya ngerasa kayak semester atas itu semakin sulit, jadi saya kayak berhenti ngajar karena tugas KKNI-nya banyak, belum lagi tugas rutin dari permata kuliahnya kan. Jadi menurut saya tuh kayak mau fokus dulu karena udah semester atas. Kalau kakak sendiri gimana? Jujur kami juga kayak KKNI kan. Aku juga ada organisasi, aku ngajar di sekolah, di kursus privat, kuliah. Bisa sih, bisa, makanya bisa sampai semester ini. Nggak tahu ya ke depannya, tapi sejauh bisa. ini kakak ngatur waktunya itu seperti apa? Gini, Belum Kak. lagi ada tugas kelompok gitu kan, iya. diskusi sama teman kelompok gitu. Kalau aku ya, secara pribadi, aku ngajar itu pagi, karena masuk kuliah kan siang. Nah, jadi pagi itu ngajar, baru nanti siangnya kuliah. Terus nanti aku sorenya ada juga ngajar. Jadi malam aku fokuskan ke belajarku sendiri, untuk aku sendiri. Lantas waktu Malam. kakak istirahat? Ada juga, cuman ya gitu. Jadi Ya full gitu ya iya, waktunya. betul-betul setiap hari itu ada aja yang dikerjakan. Kalau kegiatan mengajar kakak sendiri nih, menurut kakak mengajar murid SD kah atau SMP kah yang sulit? Ngajar SMA sih, aku juga ngajar SMA. Oh sampai SMA juga Iya, batasannya, iya. wah. Aku ngajar MM di SMA. Itu kursus? Enggak, mama di les. Sekolah. Oh sekolah? Tapi aku gantikan mamaku sih. Berarti mamanya guru ya?
berarti memang turun-temurun Iya, ya ceritanya iya. ya, mamanya guru, anaknya juga guru. Iya. Terus kalau misalnya ngajar SMA tuh kesulitannya tuh di mana? Kayak orang itu lebih menganggap kita sebaya mungkin ya, karena kan umur orang itu Nggak jauh beda iya, dari kita. jadi kalaupun kita nasehati gitu mungkin kayak alah sebayanya gitu, jadi kayak oh, nggak ada rasa takutnya lah. Kalau anak SD kan kita nengoki aja kan udah takut orang tuh kan, kita pelototi aja udah takut. Tapi kalau anak SMA kayak ngejokes gitu loh, Oh, iya, semuanya kayak, dianggap jokes. bercandain Iya, gitu ya, kayak gitu. dilesengin gitu ya kakaknya ya. Kalau misalnya nih menurut saya kan kalau mengajar itu kita harus persiapin nih gitu kan, atau malamnya kayak saya kalau ngajar private malam atau paginya sebelum saya ngajar gitu, saya tuh biasanya nyiapin kayak susunan kerangka atau apa aja loh hari ini yang harus dia pelajarin gitu, dan apa aja topik bahasan atau games dalam soal tersebut yang saya harus terapin gitu kan. Kalau kakak cara pengajarannya, konsep mengajarnya itu seperti apa kakak lakuin? Kalau aku nggak ada sih games kayak gitu kalau dalam privat ya, karena memang Lebih privat. bukan games sih, lebih ke soalnya itu berbasis kayak biar bisa ditangkep anak itu, jadi kayak iya. dibandingin dengan kehidupan sehari-harinya gitu. Kalau aku sesuai yang di buku pelajaran aja gitu, nggak ada bervariatif, kurang sih, karena kayak kalau mengajar itu memang fokus sekali loh, nggak ada. Kalau untuk mengajar anak SD-nya? Kalau anak SD baru di kursus kan, aku ngajar anak SD itu kursus bahasa Inggris, otomatis kan kita harus bernyanyi. Gamenya itu pun memang yang game bahasa Inggris lah gitu, kayak puzzle-nya kan ada gitu, terus susun kata, itu memang beda lah cara mengajarnya SMP, SMA, SD. Oke, dari SD, SMP, dan SMA kakak lebih suka memasukin atau mengajar itu yang di mana gitu? Kalau aku, kalau untuk kedepannya ya, untuk saat ini dan kedepannya aku lebih milih SMP sih. Kenapa kakak bisa milih SMP? Karena SMP itu seru ya, masa-masa yang paling aku suka aja masa SMP gitu loh. Serunya Jadi, kenapa itu? karena anak-anaknya itu dari anak-anak menuju dewasa itu kayak seru. Bukannya gitu. di masa-masa SMP itu masa-masa yang masih kepengen bandel gitu Iya. gak sih gitu? Kalau anak-anak bandel ya ada pasti lah ya kan, namanya juga puber ya kan. Tapi aku suka nengok anak-anak bandelnya itu dalam yang masih positif, bukan bandel kayak narkoba gitu, enggak. Tapi kalau sekedar ngelece kayak jadikan bahan bercandaan nggak apa-apa, aku suka. Tapi kalau SMA udah kayak udah beda lah gitu ya, namanya jenjangnya juga lebih besar gitu kan. Kalau SMP fix aku kayak kalau mau ngajar maunya di SMP aja. Berarti kakak ngambil jurusan ini terus kayak kedepannya nih pekerjaannya tetap melanjutin dari jurusan yang kakak jalanin? Iya. Nggak ada rencana mau melenceng dari jurusannya gitu? Insya Allah enggak sih. Memang mau ngajarin jurusannya itu? Ya, mengajar. Kemudian kakak pribadi sendiri nih kan, sejauh ini sampai semester 4 tuh ya, selama masa perkuliahan kakak tuh kayak ada nggak sih ngerasa capek dalam hal kuliah? Misalnya itu di dalam kampus, terus kan ada sistem pertemanannya atau sistem kayak cara dosennya mengajar yang buat kakak capek gitu. Iya, pasti ada ya kak ya, karena namanya orang kan punya pendapat masing-masing. Kita kan juga pendapat kita juga mau didengar, pendapat orang tua juga mau didengar. Ya pasti ada lah perbedaan pendapat, cuman aku ya saat ini itu aku gitu loh yang menjadikan orang itu gimana ya, orang itu buat pendapat, tapi aku yang menanya orang tuh ke aku kayak mana deal kalau kayak gini. Oh yaudah, Artinya kakak itu sebagai sumber penggerak sebagai penggerak dari mereka, teman-teman kakak itu. Berarti kakak termasuk orang yang ambis ya kalau kata anak zaman sekarang ya. Iya, bisa dibilang lah. Berarti kakak ini udah pinter, ambis gitu ya. Oke, terus yang mau saya tanya ini kan dari KKNI tadi, beberapa tugas wajib itu menurut kakak yang paling rumit itu dikerjain tuh di bagian yang mana? RI. Rekayasa ide. Iya, benar sih, saya setuju. Saya RI juga. tuh. Menurut kakak kenapa sih sulitnya itu? Karena kita harus buat
buat masalah dan mencari Iya. solusinya. Benar, menciptakan ide gitu Iya, gak sih, terus cari betul. solusi dari ide Iya. itu gitu. Susah kali sih. Terus kalau yang paling kakak suka itu dari KKNI tadi itu apa aja? Suka nggak ada sih. Yang paling mudah tuh menurut kakak? Dan CJR. Critical Journal Review ya? Oh berarti kakak suka nge-review jurnal, suka baca jurnal. Rajin juga ya kakak membaca jurnal ya? Kalau ada tugas aja sih. Oke, kakak tadi bilang kakak ada ikut organisasi ya? Organisasi apa yang kakak ikutin di sini? Kalau yang internal HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Aku bidang sumber daya manusia dan keorganisasian dan sumber daya manusia. Terus organisasi di luar kampus juga ada? HMI sih sebenarnya, cuman nggak terlalu digeluti karena itu kan jam kerjanya kan malam ya, saya nggak dikasih kalau malam gitu. Oh berarti HMI itu emang malam ya gitu Iya. ya? Dia kayak sering rapat atau koordinasi itu kan Malam-malam. ada malamnya, Dan ada itu tidak tempatnya. dan itu tidak online. Enggak, Oh harus ada apanya, rumah apa sih, Oh secret gitu ya? iya secret, ada secret. Dan Kemudian organisasi yang kakak ikutin selain itu ada lagi? GSM, Apa itu GSM? Gerakan Sumut Mengajar. Wah sangat-sangat mencerminkan sebagai guru sejati ya mengikutin itu ya. Iya, Kenapa kakak mau mengikutin itu? karena saya ingin melihat kondisi pendidikan di luar Medan atau luar daerah Medan, kayak mana sih perkembangan pendidikan di daerah itu. Kayak contohnya saya kemarin itu ngambil dapat di Tanjung Balai kan, Itu GSM itu kegiatannya seperti mengajar, iya mengabdi, relawan. Hmm. Saya di Tanjung Balai kemarin itu. Kemudian tadi kakak bilang mau melihat pendidikan. Saya lihat pendidikan gitu kan. Memang kan sebelum kita mengabdi itu kan ada kayak pembekalannya kan. Memang benar sih di pembekalan itu memang berguna ya untuk kita di daerah itu. Karena memang pendidikannya itu asli anjlok kali sih kalau bisa dibilang itu. Kan kami begitu masuk di kelas 3 SD kan ya. Jadi di kelas 3 SD tuh gurunya itu lagi hamil besar dan cuti hamil. Jadi kalau kami nggak datang pada saat itu, anak-anak itu terbengkalai. Tidak ada guru pengganti. Nggak ada. Guru penggantinya itu guru perpustakaan. Dan tau lah guru perpustakaan kan. Kayak aduh kacau kali sih kalau kami. Ya bayangin cuti hamil berapa kira-kira? 3 bulan? Kira-kira sebulan Sebulan, ya. Saya juga sebulan. kurang tahu sih. Iya, iya. Mungkin Kayak- sebulanan gitu kan. Jadi Bisa kami jadi. datang, itu memang kondisi kelas ada kelas 3 SD itu belum bisa baca. Kelas 3. Iya, dan nggak kenal huruf. Oke, kalau tadi nggak bisa baca tapi kenal huruf gitu kan. Ini real nggak kenal huruf di kelas itu. Karena Jadi sewaktu kakak datang, kakak ajarkan iya, ya itulah kami kan kami dikasih waktu 18 hari untuk mengabdi, tapi yang efisiennya itu kan 15 hari kan. Iya. Jadi ya tertolong lah mungkin selama 15 hari itu. Kedepannya kami setelah kami pulang nggak tahu lah kayak mana kelanjutannya. Maaf sebelumnya. Jumlah guru yang terdapat di sekolah itu kira-kira berapa? Di situ kan kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan. Kelas 1 satu kelas, kelas 2 satu kelas. Jadi total ada 6 kelas. Kalau yang saya lihat ya gurunya itu mungkin 10 kalau nggak salah. Hanya 10? Iya. Apakah sekolah yang kakak ajarin itu atau kemarin desa yang tempat kakak mengabdi itu sangat di pelosok kah? Enggak di pelosok sih enggak ya, cuman memang butuh sumber daya sih, sumber daya manusianya. Terus mungkin pemerintah kurang melihat daerah itu mungkin. Tapi kalau dibilang itu kota yang enggak terlalu tertinggal sih. Tapi kenapa pendidikannya terbilang tertinggal gitu loh, terpelosok. Nah iya sih, dan saya juga kemarin sempatkan juga mengalami ya kak ya, waktu saya ngeriset ke satu sekolah SD dan itu terdapat di tengah-tengah kota loh, di Jalan Brigjen Katamso Medan. Memang sih itu sekolah negeri, namun menurut saya itu terlalu tertinggal karena
gurunya juga sedikit, dan itu satu sekolah itu terbagi menjadi 2 sekolah lagi gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. kayak negeri 00 sekian, Iya, 00 sekian iya, gitu iya, kan. kami juga gitu. Nah, gurunya juga terbagi 2 gitu kan. Jadi menurut saya itu sedikit gurunya, kemudian kayak tidak efisien aja gitu mereka belajarnya, kayak udah jumlah gurunya sedikit, muridnya juga lumayan banyak gitu kan. Nah, memang iya ada yang buta huruf di kelas 2, kelas 3-nya gitu kan. Namun saya herannya itu guru-gurunya itu kayak tidak terlalu peduli, kayak seolah-olah mungkin karena mereka itu PNS kali ya. Iya. Kayak mereka itu tidak mau meningkatkan cara pengajaran mereka gitu kan. Sampai saya tuh waktu ngeriset di sekolah tersebut, kayak gurunya itu aja sampai sesenang itu kami datang, sampai gurunya itu minta tolong kalau bisa nanti udah tamat kerja di sini. Iya. Seolah-olah mereka itu kekurangan guru banget gak ya kak? Iya kan kak gitu kan. Betul. Sama sih kami juga gitu. Kak, aku mau nanya dikit nih. Kan Boleh. kakak udah semester 6 ya. Iya. Bentar lagi mau apa? KKN ya. KKN. Kayak mana nih kak? Apakah ada kayak masukan gitu loh? Ya masukannya gimana ya, mau ngasih juga belum KKN ya kan. Tapi kayak menurut yang aku dapat dari kating juga, persiapan untuk KKN itu mungkin gak jauh beda dari organisasi yang pengalamannya itu gak jauh beda dari organisasi yang sumber mengajar tadi itu, karena itu sama-sama mengabdi ngajar. Karena kan itu sumber mengajar juga, kita hari itu juga nggak hanya mengabdi untuk mengabdi untuk sekolah, tapi mengabdi untuk warga sekitar juga kan. Nah ya udah, sejauh ini dari kating-kating yang saya tanya informasinya tuh nggak jauh beda seperti itu gitu. Kan udah direncanakan kan? Nah, tempat kak. Kalau untuk tempat KKN sih rencana yang nggak mau saya ambil tuh di Sibolangit atau nggak Serdang Berdagai, karena banyak nih anak Unimed yang saya dengar dari teman-teman sekelas saya aja tuh banyak yang mengambil Samosir, banyak yang mengambil Samosir. iya, kayak karena Samosir bisa sekalian liburan, terus katanya ada yang mau aji mumpung sekalian pulang kampung gitu. Kakak ngambil tempat itu kenapa? Karena deket dari rumah saya juga, terus gak jauh dari rumahan, masih sekitaran Medan. Habis itu kayak karena mungkin bukan karena mungkin agama ya, karena mama saya bilang cari yang daerahnya banyak mayoritas muslim gitu kan. Terus juga kebetulan bapak saya tuh kan dulunya Kristen tuh, jadi kampung bapak saya tuh masih di daerah Samosir. Nah setiap kami pulang kampung ke Samosir tuh bukannya mau gimana, tapi memang saya sendiri ngelihat rumah makan Islam itu Sedikit lah ya, minoritas banget. Kita tuh di sana minoritas banget. Bahkan nih ada rumah makan muslim, bacanya itu muslim halal tapi gak pakai jilbab gitu kan. Dari mana kita, bukan mau gimana, tapi dari mana bisa kita percaya gitu kan. Ya udah, jadi rencana saya mengambil yang daerah yang dekat, terus yang minoritas, maksudnya kita tuh nggak minoritas Islam dari situ gitu. Yang mayoritas lah ya. Apa ya? Kalau untuk kelompok gitu, apakah kakak siap dikelompokkan dengan siapa aja atau kakak pilih? Itu nggak dipilih sih, dan kebetulan memang ya harus siap, mau nggak mau harus siap ya, karena itu diacak kan. Itu katanya, kata kating yang info saya dapat dari kating, misal nih kita dari pendidikan matematika itu diambil 1 atau 2 orang paling banyak, jadi kemungkinan kamu tuh nggak ada yang kenal di situnya gitu, jadi bakalan harus berbaur ulang lagi, harus saling kenal lagi lah gitu kan. Kakak termasuk orang yang mudah bergaul, introvert, extrovert, atau ambivert? Kalau saya sih tergantung, saya ambivert ya, bisa di segala sisi juga, tergantung kondisi lingkungannya aja gitu. Tapi kakak misalnya dengan orang baru, kakak bisa langsung bergaul gitu? Ya sama lah kita ya. Kelihatan sih kakak ini. Oke. Nah, kita kan sama-sama pendidikan matematika, sama-sama kurikulum KKMI juga kan. Menurut kakak KKMI itu apa sih yang bikin anak-anak kuliah ini kayak aduh harus KKMI gitu?
Nah, itu ya saya juga bingung sih. Soalnya di universitas teman-teman saya yang lain saya tanya nggak ada. Tapi UINSU juga ada gitu kebetulan. Apa karena kita tetanggaan ya, makanya ada ya. Tapi menurut dari dosen, penjelasan dosennya tuh, KKN itu berguna untuk kita itu karena kita itu di situ udah disuruh review jurnal, review buku gitu kan. Terus kita menciptakan ide, buat project, ngeriset. Nah, itu katanya latihan untuk kita mengerjakan skripsi kita nanti gitu loh. Jadi nggak terkejut ya. Iya, jadi kita nanti waktu ngerjain skripsi kayak kita udah pernah ngelakuin ini gitu, nge-review buku, nge-review jurnal gitu kan. Tapi memang sulit sih dari semester 1 kita ngelakuin gitu kan. Semester 1 terkejut gitu gak sih ngelakuinnya? Tiba-tiba semua tuh kita harus paham sendiri kan. Di semester 1 tuh kayak bingung banget, ini tugasnya banyak, pas satu mata kuliah aja ada 5 tugas wajib itu kan, terus belum lagi tugas rutin dari dosennya. Iya sih benar. Oke, baik. Terakhir nih saya mau bertanya kepada kakak kan. Tadi kan kakak memang katanya tuh pengen lanjut jadi guru sesuai dengan jurusannya, mengikuti ibunya juga. Nah, jadi kalau misalnya nih kakak jadi guru, harapan kakak waktu jadi guru tuh bisa apa gitu ke depannya? Pasti membawa perubahan ya untuk anak-anak murid ya, apalagi untuk sistem sih manajemen sekolahan kita gitu. Saya kalau bisa kan jangan sampai S1 ya kan, S2 biar bisa menjadi penggerak untuk murid dan guru gitu lah. Jadi mau merubah manajemennya untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan gitu. Kalau saya yang harapannya. Kalau mengubah manajemennya artinya mengubah sistematikanya juga lah gitu ya. Artinya kedepannya keinginan kakak itu biar bisa tidak ada sekolah yang tertinggal lagi gitu nggak sih? Ya. Baik, sekianlah bincang santai dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah. Sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbakar, semua dalam keraguan. Aku dan semua yang terluka karena kita. Halo. Iya. Iya siang kan. Pagi aja sih biar kita kayak produktif gitu. Oh iya. Iya kan siap. Udah. Bagus lah saya. Kami merasa Masih mati-mati.